A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Saya Aryo Moko Ginta dari Program Studi Manajemen Dakwah Semester 3 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum bacaan nun sukun dan tanwin dalam surah Al-Balad. Sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu redaksi dari surah Al-Balad tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdir alayhi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu najdayn falaqtahama al-'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabatin aw it'amun fi yawmin dhi masghabah yatiman dha maqrabah أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة Shadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung beserta segala firman-Nya. Baik, mari kita analisis satu persatu ayat dari surah Al-Balad dan akan saya jelaskan setiap hukum bacaan nun sukun dan tanwin yang ada pada masing-masing ayat. Yang pertama ada pada ayat yang kedua, yaitu wa anta hillum bihadzal balad. Dalam ayat tersebut, hukum bacaan yang pertama ada pada kata anta, di mana huruf nun bertemu dengan huruf ta, maka hukum bacaannya adalah ikhfa hakiki. Maka cara membacanya adalah anta, bukan anta dengan berdengung. Berikutnya di antara kata hilun dan kata bihadzal balad ada huruf lam yang berharakat dhammatain atau dhammah tanwin yang bertemu dengan huruf ba. Maka hukum bacaannya adalah iqlab. Dan cara bacanya jika digabungkan antara kata hilun dan bihadzal balad, dia menjadi hillun bihadzal balad. Bukan dibaca hillun bihadzal balad, namun hillun bihadzal balad. Baik, di ayat berikut, ayat yang ketiga, yaitu wa walidu wa ma walad. Dalam ayat tersebut, hukum bacaan yang ada adalah di antara kata walidin dan kata wa ma walad, di mana ada huruf dal yang berharakat kasrah tanwin atau kasratain yang bertemu dengan huruf waw. Maka hukum bacaannya menjadi idgham bi gunnah atau idgham dengan dengung. Maka jika digabung antara kata walidin dan wa ma walad, dia bukan dibaca walidin wa ma walad, namun walidu wa ma walad. Baik, di ayat selanjutnya, yaitu ayat keempat,
Laqad khalaqnal insana fi kabad. Terdapat hukum bacaan nun sukun dalam kata al-insan, di mana huruf nun bertemu dengan huruf sin. Huruf nun sukun bertemu dengan huruf sin. Maka hukum bacaannya adalah ikhfa hakiki. Dan cara membacanya bukan al-insan, namun dengan dengung. Al-insan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Baik, lanjut ke ayat berikutnya, yaitu ayat kelima. Ayahsabu allai yaqdir alaihi ahad. Dalam ayat tersebut hukum bacaan yang ada, yang pertama di antara kata an dan kata lan, di mana ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf lam. Maka hukum bacanya adalah idgham bila gunnah atau idgham tanpa dengung. Maka cara membacanya bukan an lan, namun jika digabung cara membacanya adalah alam, yaitu tidak dibaca nun, langsung ke memasukkan ke huruf lam. Alam, bukan anlam. Hukum bacaan berikut adalah setelahnya, yaitu di antara kata lan dengan kata yaqdira, yaitu di antaranya ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf ya, maka hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah atau idgham dengan dengung. Maka cara bacanya jika digabungkan antara kata lan dan yaqdira, bukan dibaca lan yaqdira, namun la yaqdira. Nun tidak dibaca, namun dimasukkan ke huruf ya atau langsung ke huruf ya dengan dengung. Idgham bi gunnah, dengan dengung. Ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Baik. Di ayat berikut, yaqulu ahlaktu malal lubada. Di sini ada satu hukum bacaan, yaitu hukum bacaan tanwin di antara kata mala dan malan dengan kata lubada, di mana di antara dua kata tersebut ada huruf lam alif, mala lam alif, yang berharokat fathatain atau fathah tanwin yang bertemu dengan huruf lam. Maka hukum bacaannya menjadi idgham bila gunnah, idgham tanpa dengung. Maka untuk membacanya bukan dengan malan lubada, namun jika digabung dia menjadi malal lubada. Baik, di ayat berikut, ayahsabu allam yarahu ahad. Di ayat tersebut hanya ada satu hukum bacaan, yaitu hukum bacaan nun sukun, di mana di antara kata an dan kata lam, seperti di dua ayat sebelum, yaitu ayat 5, seperti di ayat 5 tersebut, di antara kata an dan kata lam, nun sukun bertemu dengan huruf lam, maka hukum bacaannya adalah idgham bila gunnah atau idgham tanpa dengung. Maka untuk membacanya kita membaca ayahsabu allam, bukan ayahsabu anlam, namun ayahsabu allam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainain. Di ayat berikut alam naj'al lahu 'ainain tidak ada hukum bacaan, dan di ayat berikut pun tidak ada, yaitu walisanan wa syafatain. Alam naj'al lahu 'ainain. Maaf. Kita dapat satu hukum bacaan di ayat berikut, yaitu walisanan wa syafatain. Di antara kata lisanan dan syafatain, dan wa syafatain, di antara dua kata lisanan dan wa syafatain terdapat huruf nun dengan harakat fathatain atau fathah tanwin bertemu dengan huruf waw. Maka jika digabungkan lisanan wa syafatain, maka kita membacanya bukan walisanan wa syafatain, namun kita membacanya walisanan wa syafatain. Hukum bacaan yang ada adalah idgham bi gunnah. Huruf
nun dengan fathatain, harokat fathatain bertemu dengan huruf waw, maka idgham bi gunnah, idgham dengan dengung. Walisanau wa syafatain. Baik, di ayat berikut walisanau wa syafatain wa hadainahun najdain. Di ayat ini tidak ada hukum bacaan nun sukun ataupun tanwin. Falaqtahamal aqabah, tidak ada. Wama adraka mal aqabah, tidak ada. Fakku raqabah, tidak ada. Au it'amu fi yaumin dhi masghabah. Dalam ayat ini ada dua hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Yang pertama, au it'amu fi, di antara kata it'amun dan kata fi. Di antara kata it'amun dan fi ada huruf ta yang berharakat, ada huruf mim. It'amun, ada huruf mim yang berharakat dhammatain atau dhammah tanwin yang bertemu dengan huruf fa. Maka hukum bacaannya adalah ikhfa hakiki. Cara membacanya bukan it'amun fi, namun au it'amu fi dengan dengung, ikhfa. It'amu fi. Selanjutnya masih di ayat yang sama, di kata berikutnya fi yaumil dhi masghabah, di mana kata yaumin, di ujung kata yaumin ada huruf mim yang berharokat kasratain atau kasrah tanwin yang bertemu dengan huruf dzal. Maka hukum bacaannya adalah ikhfa hakiki. Maka cara membacanya bukan yaumin dhi masghabah, bukan, namun yaumil dhi masghabah. Karena ikhfa, maka kita harus mendengungkannya. Baik, kita lanjut ke ayat berikutnya, yaitu yang fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabah. Yatiman dha maqrabah. Hukum bacaan yang ada dalam ayat tersebut adalah di antara kata yatiman dan kata maqrabah. Kata dha maqrabah. Di antara kata yatiman dan dha maqrabah ada huruf mim yang berharokat fathatain, mim alif yang berharokat fathatain atau fathah tanwin yang bertemu dengan huruf dzal, sama dengan yang sebelumnya. Maka hukumnya ikhfa hakiki. Maka cara bacanya yatiman dha, berdengung, bukan yatiman dha, yatiman dha maqrabah. Di ayat berikut pun sama, au miskinan dha matrabah. Dha matrabah. Yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah. Yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah. Di ayat berikut terdapat hukum bacaan yang sama dengan ayat sebelumnya, yaitu di antara kata miskinan dan kata dha matrabah. Maka hukum bacaannya di mana ada nun, ya, di kata miskinan ada huruf nun berharakat fathah tanwin atau fathatain bertemu dengan huruf dzal. Maka hukum bacaannya adalah ikhfa hakiki dan cara bacanya adalah miskinan dha matrabah. Baik, kita lanjut ke ayat berikutnya. Miskinan dha matrabah. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Dalam ayat ini tidak terdapat hukum bacaan nun sukun maupun tanwin. Ulaika ashabul maimanah, ayat selanjutnya. Ulaika ashabul maimanah juga tidak terdapat hukum bacaan nun sukun maupun tanwin. Lalu di ayat berikutnya, walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah, tidak terdapat juga hukum nun sukun maupun tanwin. Dan di ayat yang paling terakhir, alaihim narum sodah, ada satu hukum bacaan yang paling terakhir, yaitu di antara kata narun dan kata muqsadah, di mana di antara dua kata tersebut ada huruf ra di ujung kata narun, ra yang berharakat dhammatain atau dhammah tanwin yang bertemu dengan huruf
mim narum muqsadah, maka hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah atau idgham dengan dengung. Maka cara membacanya jika kita gabungkan kata narun dan muqsadah, bukan kita baca nar alaihim narun muqsadah, bukan, namun alaihim narum muqsadah, langsung memasukkan ke huruf mim dengan dengung 2 harakat. Idgham bi gunnah, idgham dengan dengung. Alaihim narum muqsadah. Baik, sekian dari setiap hukum nun sukun maupun tanwin yang ada dalam surah Al-Balad. Jika ada salah kata ataupun perbuatan, maka saya memohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha sempurna, dan saya sebagai manusia hanya memiliki kekurangan. Sekian dari yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.